Halo semuanya, pada pembelajaran kali ini kita akan mempelajari terkait biaya produksi. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan biaya produksi. Biaya adalah semua pengorbanan yang perlu dilakukan untuk suatu proses produksi yang dinyatakan dengan satuan uang menurut harga pasar yang berlaku, baik yang sudah maupun yang akan terjadi. Biaya dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama ada fixed cost atau biaya tetap, yang kedua ada variable cost atau biaya variabel. Gabungan antara fixed cost dengan variable cost ini dinamakan total cost, yang berarti total cost adalah penjumlahan antara fixed cost ditambah dengan variable cost. Dalam biaya produksi, fixed cost merupakan biaya yang harus ada dalam produksi, tidak dipengaruhi besar atau kecilnya unit barang atau jasa yang diproduksi. Sedangkan variable cost adalah biaya yang harus dikeluarkan sesuai dengan besarnya output. Nah, tadi sudah dijelaskan bahwa total cost adalah biaya total yang dikeluarkan untuk menghasilkan barang dan jasa. Nah, di sini kita lihat rumus dari total cost atau TC sama dengan fixed cost atau FC ditambah VC atau variable cost. Nah, untuk lebih memahami terkait perbedaan antara fixed cost dan variable cost akan dicontohkan seperti ini. Misalnya, ada seorang produsen baju. Nah, biaya tetap atau biaya yang harus ada dalam produksi tidak dipengaruhi besar kecilnya unit barang atau jasa yang diproduksi adalah sebuah gedung. Kita contohkan harga sebuah gedung atau biaya yang dikeluarkan untuk menyewa gedung atau sebuah gedung itu adalah 550. Nah, di sini kita lihat tidak dipengaruhi oleh besar kecilnya kuantitas suatu barang atau jasa yang diproduksi. Nah, ketika kuantitasnya 0, maka tetap akan ada gedung. Ketika kuantitasnya 1 atau 2, maka tetap juga ada biaya gedung sejumlah 550.000 atau jumlahnya sama. Variable cost ini adalah jumlah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan besarnya output atau kuantitas barang atau jasa yang diproduksi. Contohnya, kan di sini variable cost-nya adalah kain. Tidak ada kain yang harus kita jadikan biaya. Kalau misalnya kita atau seorang produsen ingin memproduksi satu baju, maka biaya untuk sebuah kain adalah 300.000. Dan misalnya ketika kita ingin memproduksi atau produsen memproduksi 2 buah baju, maka ada 550 biaya variabel yang harus dikeluarkan. Jadi, perbedaan antara fixed cost dan variable cost adalah besarnya kuantitas yang diproduksi. Pertambahan atau jumlah antara fixed cost dengan variable cost dinamakan total cost. Maka di sini kita lihat bahwa fixed cost ditambah variable cost akan menambah total cost. Di sini 550 ditambah 0 550, 550 ditambah 300 berjumlah 850, dan 550 ditambah 550 adalah 1100. Dalam memproduksi suatu barang atau jasa, ada pula yang disebut dengan biaya marginal atau marginal cost. Marginal cost di sini merupakan tambahan biaya untuk memproduksi satu unit output. Secara matematis, marginal cost dapat dihitung melalui rumus TCN dikurangi TCN min 1. Nah, di sini dicontohkan seperti ini. Ketika misalnya kuantitas barangnya 0, maka total cost-nya adalah 550. Ketika kuantitas barangnya 1, total cost-nya adalah 850. Maka marginal cost atau biaya tambahan untuk memproduksi satu barang ini berjumlah 300. 300 ini didapat dari 850 dikurangi 550 atau TCN-1 dikurangi TCN. Maka untuk ketika kuantitas barangnya 2 pun, menghitung MC-nya adalah didapatkan dengan 110 dikurangi 850, maka jumlah MC-nya adalah 250. Begitupun selanjutnya. Lalu, selain ada biaya marginal atau marginal cost, ada juga biaya rata-rata atau average cost,
yang digunakan untuk melihat keuntungan atau kerugian. Average cost ini dibagi menjadi 3. Ada average total cost atau biaya total rata-rata, lalu ada average fixed cost atau biaya tetap rata-rata, dan average variable cost atau biaya variabel rata-rata. Nah, secara matematis, ATC, AFC, dan AVC ini dapat dihitung dengan rumus seperti ini. ATC merupakan penjumlahan dari TC dibagi Q, AFC adalah TFC dibagi Q, dan AVC adalah TFC dibagi Q. Nah, selanjutnya di sini ada kurva biaya yang terdiri dari kurva MC, kurva AC, kurva AVC, dan kurva AFC. Nah, di sini kenapa kurva average fixed cost atau AFC semakin menurun? Yang berwarna abu-abu ini ya, semakin menurun karena ketika kuantitas produksinya semakin banyak, maka biaya tetapnya akan semakin sedikit per unit. Lalu di sini untuk biaya rata-rata variabel atau average variable cost yang berwarna kuning ini di awal menunjukkan juga penurunan ya, namun kemudian akan semakin naik kembali membentuk seperti huruf U karena produk marginal atau tambahan yang dihasilkan akan semakin menurun, tapi setelah semakin banyak yang diproduksi, maka biaya variabelnya akan menjadi semakin meningkat. Nah, di sini awalnya menurun terlebih dahulu, lalu pada titik tertentu akan kembali meningkat seperti itu. Nah, begitu pula dengan kurva AC dan MC, di mana nanti akan terjadi penurunan terlebih dahulu, namun pada titik tertentu akan terjadi peningkatan. Nah, seperti ini bentuknya. Oke, selanjutnya kita akan membahas terkait penerimaan. Nah, penerimaan merupakan sejumlah uang yang diterima oleh masyarakat dari berbagai sumber yang jika diklasifikasikan berdasarkan kepemilikan terhadap faktor produksi, ada 4 pemilik faktor produksi. Yang pertama ada pemilik faktor produksi alam, lalu ada pemilik faktor produksi tenaga kerja, pemilik faktor produksi modal, dan pemilik faktor produksi kewirausahaan atau skill. Nah, selanjutnya untuk jenis penerimaan dibagi menjadi penerimaan total atau total revenue, lalu ada penerimaan marginal atau marginal revenue, dan penerimaan rata-rata atau average revenue, di mana untuk TR atau total revenue merupakan penerimaan yang didapat perusahaan dari menjual produknya. Untuk penerimaan marginal adalah penambahan penerimaan total akibat penambahan jumlah barang yang dijual. Jadi, ketika jumlah barang yang dijual, maka akan terdapat penambahan penerimaan total yang disebut penerimaan marginal atau marginal revenue. Untuk penerimaan rata-rata adalah penerimaan rata-rata persatuan produk yang dijual. Untuk secara matematisnya, ini ada rumus TR, AR, dan MR. Nah, untuk TR dapat dihitung melalui penjumlahan P dikali Q, lalu untuk AR dapat diketahui dari penjumlahan TR dibagi Q, atau dengan AR sama dengan P kali Q per Q sama dengan P, dan MR sama dengan TRN min 1, atau MR dapat ditemukan dengan menjumlahkan delta TC dibagi delta Q. Selanjutnya kita akan membahas mengenai laba maksimum. Nah, di sini dalam suatu perusahaan pasti seorang pengusaha ini ingin mempunyai laba atau kelebihan penerimaan atas biaya. Jadi, laba di sini adalah jumlah kelebihan pendapatan dari biaya yang telah dikeluarkan. Nah, penambahan jumlah produksi sebenarnya dapat menurunkan harga jual
Nah, penurunan harga jual ini dapat meningkatkan penjualan dan menciptakan keuntungan. Tapi, penurunan harga jual tidak selalu akan mendatangkan keuntungan karena pada titik tertentu, peningkatan produksi ini dapat mengakibatkan penurunan penjualan. Nah, maka dari itu, kita harus dapat menganalisis pada titik keberapa atau pada jumlah kuantitas berapakah laba maksimum dapat kita dapatkan. Titik keuntungan maksimum di sini akan diperoleh ketika MR sama dengan MC. Nah, berarti kalau misalnya kita lihat pada tabel sebelah kiri, ada titik yang menunjukkan MR sama dengan MC, yaitu di titik ketika kuantitas jumlah produksinya adalah 6. Selanjutnya, untuk mengetahui di mana letak laba maksimum, kita akan memindahkan informasi dari tabel pendapatan untuk berbagai tingkat produksi ini untuk dijadikan kurva penerimaan biaya. Nah, dalam kurva penerimaan biaya ini terdapat kurva TR, TC, ATC, MC, dan MR. Nah, pada kurva ini, karena laba merupakan kelebihan dari total pendapatan atau total penerimaan dikurangi total biaya, maka ketika laba maksimum berada di titik nomor 6, kita lihat di sini. Di sini ada titik TR dikurangi TC yang ketika kita arsir, di sini adalah ruang atau daerah yang diarsir yang merupakan laba. Lalu, ketika kita lihat kurva ini, maka terdapat perpotongan atau pertemuan antara MC dan MR yang merupakan laba maksimum. Nah, apa sih bedanya antara laba dengan laba maksimum? Jadi, laba adalah keuntungan yang didapatkan pada saat periode tertentu atau sekali produksi. Namun, untuk jangka panjang, laba maksimum ini dapat kita lihat ketika perusahaan berada di titik MR sama dengan MC, yang mana berarti untuk memaksimalkan laba, produsen tersebut harus mengeluarkan kuantitas 6 atau berada di titik ketika Q sama dengan 6 untuk kuantitas laba maksimumnya. Nah, semuanya untuk pembahasan kali ini kita cukupkan sampai dengan laba maksimum. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Thanks for watching.